Bismillahirrahmanirrahim. Wasalusuna sareng alinu nomor katilu tina perkara numatan wajib bermandi nyaeta air sabab teh. Artina ayin kisau sabab saat nahe. Wa huwa sareng ari hedente eta dampun ya keruju nu kaluar nawan dam min aqsarah bil mar'at ina tungtung peranakanana awewe fi awqati mahsusati tapi dina pirang-pirang waktu ditantukeun. Artinya bahwa ketiga perkara yang dapat mewajibkan mandi itu sebab saat haid, sebab pekat haid. Nah, di mana istri haid dulu saat maka diwajibkan itu suci, diwajibkan mandi. Nah sekarang apa sih haid? Haid menurut syarat itu adalah damun yakhruju min aqsarah bil mar'ah fi awqati mahsusah, yang dinamakan haid menurut hukum syara bahwa haid itu adalah darah yang kenapa yakhruju, darah yang keluar dari ujung peranakan seorang perempuan. Perempuan itu di dalam perutnya ada yang namanya rahmun. Rahmun itu peranan. Nah, kalau kita berkata silaturahim itu silaturahim, bukan silaturahim. Tapi silaturahim adu betul. Nepungkeun peran tapi silaturahim nepungkeun pamarayaan. Rahim itu sangat baik. Kalau rahmun itu peranakan. Jadi haid menurut syara itu adalah darah yang keluar dari ujung peranakan seorang perempuan, tapi dalam waktu-waktu yang khusus. Sangeunana, tapi dina waktu-waktu anu khusus. Waktu khusus kapan? Ya minimal umurnya 9 tahun. Kaluarna paling saeutik sampai sapeting. Gali benar 1 minggu. Aksarna paling lobana 15 hari. 12 poin. Itu karena awqat dimaksud sabina waktu-waktu anu diususkeun. Sekarang bagaimana kalau ada seorang perempuan yang keluar darah tapi bukan dari peranakan? Dari mana? Sama tina irungna, itu lain. Cuma ngaranna ini atau keluar darahnya memang dari farji tapi bukan dari rahmun. Dari mana? Ya dari farji. Tina bewirno itu mah kacuga. Itu bukan. Atau bukan pada waktu-waktu yang dikhususkan. Ilmu keluarnya udah kakarage umur 7 tahun turun keluar detik. Oh itu bukan haid, karena belum masaknya umur 7 tahun keluar darah. Itu mah darah istihadah, darah penyakit, bukan darah haid. Jadi kalau darah haid itu adalah darah yang keluar dari peranakan seorang perempuan. Peranakan itu
satu tempat yang ada di dalam perut itu seperti kantong tadi. Seperti kantong tadi, peranakan itu adalah berupa kulit kandel, 3 kantong tadi harus digudu. Tempat pemberian. Nah, peranakan itu punya mulut peranakan itu letih. Persis 3 kantong tadi. Itu seperti kantong bagelah. Bagelah mah tarigu itu tempatnya di kantong. Tarigu kantong dalam mas. Itu biasanya sok dipakai kantong. Dapurnya di anuan kali, jadi dapat ditutup disuruh jika caranya komprak. Suruh lamun tertutup itu jika atau tiga sempurna peran. Nah, peranakan tersebut lamun memang yang masuk mana. Nah, tapi lamun tos keasupan sperma tos langsung mingkem. Maka ketika sperma masuk, maka itulah yang akan membuahkan satu anak dari sperma tersebut narempel jadi alako, jadi ulmo, narempel di peranakan dan dari sekian benih-benih peranakan itu memang ada jadi dia ditangguhkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya haid. Lalu kalau haid menurut lugat apa? Kalau yang dinamakan haid menurut lugat itu adalah artinya mengalir. Haidun itu masdar dari lafaz hado yaitu haidon. Dari fi'il madhi mu'tal haid. Hado yahidu haidon. Hado itu maknanya sailanun salah. Salah yasiru sailan, artinya mengalir. Seperti ada bahasa salal wadi, mengalir jurang tersebut. Artinya cimuncang saat boleh hujan motor, yaitu masalah cimuncang. Cimuncang dos mengalir, kalau cimuncang hen. Artinya cimuncang ngalir. Kenapa orang yang keluar darah dinamakan haid? Karena orang yang keluar darah itu sedang ada yang mengalir. Biasanya kan air mengalir. Tapi sebulan sekali mesti air mengocor, ngalir, tembus, 3 jurang atau cair pas kaliangan, ngalir. Maka dinamakan haid. Jadi haid menurut makna lugat asal kata hado yaitu haidon artinya mengalir. Milih sailan yang salah yasilu sailan. Itu makna haid menurut wa aqallu sinni, dan minimal seorang perempuan bisa haid itu adalah tis'u sinina 9 tahun. Paling tidak seorang perempuan bisa haid itu kalau sudah berumur 9 tahun. Berarti lamun 8 tahun itu lain haid. Lain haid. 8 tahun, tapi Komariah tahunnya itu tahun bangsa Komariah. Tahun bangsa Hijriyah, tahun Komariah. Bukan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu tahun Masehi. Jadi kalau Masehi itu menghitung tahunnya dengan matahari, maka dinamakan tahun Syamsiah. Tapi kalau tahun Hijriyah itu menghitung tahunnya dengan bulan, maka dinamakan tahun Komariah. Nah, yang dimaksud akalnya haid itu 9 tahun itu dengan menggunakan tahun Komariah. Lalu kalau menggunakan tahun Syamsiah itu berapa? Seorang perempuan kalau
menghitung akolnya dengan tahun Syamsiah itu kurang lebih antara 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Tak, lamun ayah awewe umur 8 tahun lebih 8 bulan, lebih 8 bulan incan kan umur karena 8 tahun, tapi tos ayah 8 tahunnya lebih 8 bulan. Tuluy keluar darah itu karena secara hitungan tahun Komariah itu sudah ada 9 tahun. Karena tahun Komariah itu lebih saeutik tibatan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu 1 tahun berapa hari? 365 hari. Awas, 365 hari. Kalau tahun Komariah itu adalah 354 hari. 354 hari berarti selisihnya berapa hari dalam 1 tahun? 11. Selisihnya 11 hari. Jadi selisih dalam 1 tahun antara tahun Komariah dengan tahun Syamsiah itu adalah 11 hari. Maka 1 tahun kalau menurut tahun Komariah di tahun Syamsiah itu 365 hari. Kalau menurut tahun Komariah itu 354 hari. Ini harus mengerti 354 hari berarti dalam 1 tahun selisihnya 11. Kok bisa selisih? Begini, karena kalau tahun Komariah itu paling banyak hanya 30 hari. Namun kebanyakan 29 hari. Itu tahun Komariah. Tapi kalau tahun Syamsiah itu dina sabulan-sabulana paling henteu 30 poe, bahkan aya sampai nu tanggal 30 cuma 32, 32. Kamu aya zaman muda waktu pernikahan tanggal 33 Januari malah aya. Karena pol-polan itu 30 hiji poe. Nah, maka dalam 1 tahun itu selisihnya berapa hari? 11 hari. Sementara ini 9 tahun, maka kalau 1 tahun 11 hari dikalikan 9 tahun berarti sabaraha? Dina 8 tahun selisihnya sabaraha poe? 99 hari. 99 hari itu sabaraha poe? Sabaraha bulan? 3 bulan lebih. Bulan lebih, maka lamun rek dihitung ku tahun Syamsiah 8 tahun 9 bulan itu tos asup karena 8 tahun menurut tahun menurut tahun Komariah. Menurut tahun Komariah. Karena tahun Komariah tadi kawan. Kalau dalam hitungan tahun Syamsiah 8 tahun 9 bulan itu kalau menurut hitungan tahun Komariah sudah ada 9 tahun. Nah memang rata-rata di orang yang gunakan pada tahun Syamsiah. Namun lagi bulan Januari, ya Januari deui. Biasanya ulang tahunnya di bulan Januari. Itu hitungannya adalah tahun Syamsiah. Awas, akolna masa itu 9 tahun, tapi 9 tahun di sini adalah Komariatan menurut perhitungan tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah. Tapi kalau menurut hitungan tahun Syamsiah berapa? 8 tahun 9 bulan. Karena dalam jangka 9 tahun itu selisihnya 99 maka
dalam setiap tahun itu tahun Komariah itu bisa mudah karena tahun Samsiah, karena tahun Komariah tereng tidak setahun tereng, sementara Samsiah rada lama. Maka antara tahun Samsiah dengan tahun Komariah itu mual bakal bareng terus, sekalipun pernah bareng tapi mesti tahun Samsiah mah terus, tahun Komariah mah cepat. Ini nasa tahun 11. Pokoknya lamun 100 tahun. Resina sabaraha? Karena dina 10 tahun resina sabaraha? Dina 10 tahun resina sabaraha? Dina 1 tahun resina sabaraha? 11. Tadi berarti 10 tahun 110. Dina jangka 100 tahun 100 tahun itu berselisih tahun lebih, ada 1 tahun setengah. Itu dalam jangka 100 tahun. Apalagi kalau jangka 300 tahun. Berapa selisihnya? 3.300. Sekarang 3.300 tahun itu seberapa tahunnya? Seberapa tahunnya? 3.000. Ya. Sebenarnya sekarang selisihnya dengan jangka